Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta ni'mal mu'in. Fadhal. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwaka fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini layarnya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Alhamdulillah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang ini kita sehat-sehat semuanya. Bisa kita lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh. Ini sudah episode keberapa ya? Saya sekarang jarang menyebut lagi. 68 ya. Satu episode lagi sama dengan tahun kelahiran saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa lanjutkan lagi membacakan kitab Sulamut Taufiq beserta syarahnya tentu saja, Mirqat Su'ud At-Tasdiq karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan zuriat dari Syekh Nawawi dengan Abah Kiai Ma'ruf Amin. Beliau menjelaskan, beliau hafal sekali itu kutipan-kutipan kitab karangan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi yang kita kaji ini, yang suka saya jelaskan penjelasan di tengah, itu pemikiran keagamaannya itu tidak kalah dengan ulama-ulama Arab. Luar biasa sekali. Beliau menulis karya dalam bahasa Arab itu sekira 115 karya mungkin. Tapi yang sudah diketahui itu baru 42-an karyanya.
Kadang-kadang beliau menulis karya itu hanya dalam 11 hari. 11 hari menulis karya bahasa Arab, coba. Berjilid-jilid gitu ya. Dan beliau sangat, kalau memberikan tafsir itu sangat menekankan tentang selain ketuhanan itu kemanusiaan, kemaslahatan. Jadi ini ulama besar sekali. Alhamdulillah kita mengajinya ya. Di dalam kitabnya tertuliskan Al-Alim, Al-Fadil, Warwara, Al-Kamil, Al-Syekh Muhammad Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani, sebetulnya kesananya At-Tanari, karena kampungnya di Tanara. Ini adalah syarah atau penjelasan terhadap kitab Matan Sulam At-Taufiq karangan Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Oleh karenanya mari kita pertama-tama membacakan suratul Fatihah untuk para pengarang kitab itu, untuk para ulama yang mewariskan ilmunya kepada kita sekalian, termasuk secara khusus kepada Kiai Haji Ahmad Syaihu, muassis Ma'had Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan dengan wasilah tawasul kita membaca suratul Fatihah kita mendapat berkahnya ya. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin ats-tsamin sampai ats-tsamin. Ats-tsaminu adapun yang ke-8, at-tumakninatu itu tumakninah fihi di dalam i'tidal. Kita masih membahas rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu disebut ada 17. Sebagian menyebut kok cuma ada 13, yang 4-nya kemana? Kalau disebut 17 itu termasuk diantaranya tumakninah. Nah, kalau 13 berarti tumakninah itu udah termasuk di dalamnya gitu. Kan misalnya di dalam ruku, pertama ruku ya. Ruku kan harus tumakninah, jangan jungkel-jungkel seperti papatong kemarin. Apa Bu papatong? Capung. Jangan seperti papatong mandi, capung mandi, cepet banget gitu. Jadi biqadri subhanallah kalau tumakninah itu ya, seukuran membaca subhanallah minimal. Itu udah tumakninah. Tumakninah kedua ketika i'tidal. Habis ruku kemudian berdiri itu juga tumakninah. Nah nanti tumakninah berikutnya itu sujud, gitu kan? Sujud juga tumakninah. Kemudian juga duduk di antara dua sujud juga tumakninah, gitu ya. Nah ini yang ke-8 ini tumakninahnya itu ketika i'tidal. I'tidal itu kan kemarin itu berdiri setelah ruku. Jadi setelah ruku kemudian berdiri itu jangan langsung sujud, tetapi tumakninah biqadri subhanallah. Tentu saja itu aqalluha gitu, minimalnya. Kalau maksimalnya bukan hanya subhanallah biqadri subhanallah, tapi ya ketika i'tidal kita kan membaca rabbana lakal hamdu dan seterusnya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sekarang yang ke-9, at-tasi'u adapun yang ke-9 dari rukun salat, as-sujudu itu sujud marrataini 2 kali. 2 kali sujud dalam setiap rakaat. Nah, tapi sujud juga tidak sembarang sujud. Kalau di dalam Sulam Taufik itu ada syaratnya, sampai ada 10 syarat bahwa sujud itu dianggap sah dan dianggap sebagai memenuhi ketentuan sholat. Nah, kita bahas nih yang 10 ini. Yang pertama, bi'ayyado'a. Ya kan, bi'ayyado'a. Ini syarat pertama.
dengan cara meletakkan itu al-musolli, fa'ilnya kembali ke orang yang sholat, al-musolli. Bi'ayya doa, dengan cara meletakkan itu al-musolli, jabhatahu, jidatnya al-musolli. Sebagian ada yang menerjemahkan dahinya. Dahi itu di mana? Dahi mah ini kan? Hah? Oh ini dahi juga. Ini mah pelipis ya? Oh iya ya. Ya jabhah di dia ya. Jabhah itu tarang. Kalau bahasa Sunda mah tarang. Jabhatahu, jidatnya, tetapi bukan berarti jidatnya harus semuanya diletakkan. Kan jidat semuanya berarti sujud ya? Waduh, kalau semuanya harus diletakkan ke tempat sujud gimana? Maksudnya sebagian, ba'dhoha, kata Syekh Nawawi. Maksudnya sih sebagian, berarti asal ada yang nempel dari jidat gitu. Itu baik itu bagian atasnya maupun saya menempelin jidatnya bagian bawahnya. Kalau bisa, berarti bagian sininya. Bisa sini. Kan ada hidung. Gimana bagian sini? Ya, pokoknya bagian dari jidat begitu ya. Tetapi kalau kata Syekh Nawawi, jangan bagian ujungnya. Ujungnya ini dong. Oh, ujungnya atas ya. Ini kenapa saya kesini terus? Ya, maksudnya ujung. Jangan hanya ujungnya. Jadi karena kalau ujungnya itu falaisa minha, ujung dari jabhah itu bukan jabhah itu sendiri gitu. Berarti kalau seandainya kita sujud, jangan nempelinnya itu ya ininya doang itu nempel gitu, ujung jidatnya ya. Ya, umumnya kan kita sudah karena terbiasa ya. Ini kan diteoritisasi, teorinya begini. Sebetulnya kita sudah biasa. Ini syarat. Berarti kalau jidat tidak nempel itu tidak sah. Misalnya saya mah sujud tapi sujudnya miring begini aja nih gitu. Jadi tidak boleh. Ya silakan Pak. Pak Harno ya? Oh ya, alhamdulillah. Saya suka lihat di Zoom-nya. Alhamdulillah jemaah kita. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau sujud tapi kemudian jadi pelipisnya jadi kayak bobok gitu ya, itu tidak sah itu. Tidak sah. Jadi kalau sujud itu ya harus jabhahnya. Meletakkan jabhatahu, jidatnya ala musollahu, ke tempat sholatnya, tempat sujudnya. Walaupun tempat sujudnya itu kayu, ya di kayu itu. Apapun, pokoknya di mana tempat sujudnya, kesitulah jabhah itu diletakkan, jidat itu diletakkan. Maksufatan, terbuka. Maksufatan dengan terbuka, maksudnya jangan ditutup jabhahnya atau jidatnya itu jangan sampai tertutup kecuali kalau seandainya ada udzur. Ada udzur itu gimana kira-kira? Jidatnya itu diperban mungkin karena habis nong-nong, habis ada nong-nongnya itu kejedut gitu ya. Nah baru itu ditutupin. Ada perbannya itu udrun namanya itu udur. Tapi kalau tidak itu harus maksufatan, harus terbuka. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Wa mutatsaqilan biha. Sujud itu harus mutatsaqilan. Mutatsaqilan itu memberatkan. Memberatkan itu maksudnya menekan gitu. Menekan biha jabhahnya itu, jidatnya harus ditekan jidatnya. Dari kata thiqol kan berat, mutatsaqilan itu pura-pura berat secara harfiah, tetapi ya maksudnya adalah menekan gitu ya. Apa terjemah yang lebih pas itu? Mutatsaqilan, mutahamilan bil jabhah ala maudhi'is sujud. Jadi beban kepalanya itu dan pundaknya gitu itu diletakkan ke bawah
supaya nekan gitu. Ukurannya itu kira-kira kalau seandainya di tempat sujud kita itu ada kapas itu kedorong gitu. Gitu. Apalagi kalau apem, sujud di apem. Kalau di apem lebih ini lagi gitu ya. Kalau kapas itu ada bekasnya gitu. Itu kira-kira ukurannya gitu ya. Ya. Apa namanya? Ngegelep. Mendelep. Apa itu? Saya nggak tahu ya. Mendelep ya. Mutasakilan biha sekira-kira mendelep gitu. Ya, dengan memberatkan atau menekankan beban dari kepalanya itu. Kemudian munakisan. Munakisan ini kalau bahasa Sunda mah nonggeng gitu. Jadi nungging gitu. Jadi yang disebut munakisan itu apa tuh bahasa Indonesianya? Begini nih, nggak boleh begini sujud tuh. Begini. Jadi nungging ya sudahlah, tulis aja nungging ya. Maksudnya bagian bawah dari badan kita, yaitu pantat begitu, mohon maaf, itu diangkat ke atas. Sementara bagian atas kita itu justru di bawah begitu ya. Ini kan simbol sebetulnya bahwa sujud itu adalah simbol bahwa dalam hakikat kehidupan itu yang katanya kepala itu terhormat, kepala itu mahkota, di paling bawah, harus paling bawah. Sementara katanya pantat, yang pantat itu katanya ya pantat, itu suka diledek itu, pantatmu katanya. Kayak gimana gitu, bahkan tempat mengeluarkan kotoran diangkat ke atas. Itu kan simbol sebetulnya bahwa di hadapan Allah itu tidak ada yang namanya ini yang pejabat tinggi, ini yang presiden, ini yang bupati, gubernur, tidak ada jabatan duniawi. Semuanya di hadapan Allah itu justru dibalik gitu ya. Barangkali ini salah satu pesan di dalam Al-Quran bahwa inna akramakum indallahi atqakum gitu. Yang paling mulia di kalian itu bukan posisinya ada di atas, bukan. Yang bawah itu justru harus diangkat ke atas ketika sujud itu. Sementara yang atas harus tunduk mau sujud paling bawah gitu. Itu kan simbol yang luar biasa. Mengapa setan tidak mau? Itu ya karena itu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aku ini dibuat dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ia diciptakan dari tanah, bagiku api lebih baik daripada tanah. Itu ada takaburnya kan, ada sombong. Tidak mau sujud. Nah, di situ. Ya. Kemudian syarat yang ketiga wayadoa, ayyadoa ya, itu takdirnya itu. Wayadoa syarat ketiga sekaligus keempat sebetulnya karena ada dua, meletakkan itu al-musolli syai'an sedikit bagian gitu min rukbataihi dari kedua lututnya. Disebut dua itu 3 dan 4 karena lutut kita ada 2 kan ya, kecuali tentu yang dikaruniai oleh Allah misalnya lututnya 1 karena 1 dan lain hal gitu. Jadi harus diletakkan tuh lutut, nggak boleh diangkat. Suka ada yang sujud itu kayak mau sprint gitu, lari gitu, lututnya nggak nempel, nggak boleh. Syarat ini, artinya nggak sah kalau seandainya tidak nempel. Dan juga syarat yang kelima keenam berarti min butuni kaffaihi, ya, meletakkan tadi kan meletakkan sesuatu min rukbatahi dari kedua lututnya, min butuni kaffaihi dari bagian dalam 2 telapak tangannya, gitu. Artinya ketika sujud itu 2 telapak tangan ini juga harus meletakkan, gitu ya. Apalagi yang ke-7 dan ke-8-nya min butuni asabi'i rijlaihi wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan dari bagian dalam ujung-ujung kakinya tuh. Saya suka merhatiin kalau dari belakang itu kalau sholat ada yang kakinya ngangkat gitu, malah diangkat-angkat gitu.
Padahal butun itu kan bagian dalam. Itu harus nempel gitu. Harus nempel. Suka ada yang nempel tapi zuhur itu bagian punggungnya, bukan. Nempel itu ujungnya gitu. Ini menurut iya betul itunya. Nah, itu penjelasan dari Syekh Nawawi itu sampai sedetil itu gitu ya. Bagaimana kalau ada yang sujudnya itu begini nih, merup gitu, kayak push up gitu. Sujud push up, atau saya mau ada kuat sujudnya juga pakai ujung jari ya bisa. Gini ada satu jari bahkan itu sujud gitu. Iseng aja gitu ya. Tapi ini kalau nama. Jadi fikih itu seringkali begitu. Falau sajada ala harfi kafi aw ru'usi asabi'i qadamaihi, bahkan ujung dampak kakinya juga itu lam yasihha katanya. Tidak sah kalau menurut Syekh Nawawi di sini penjelasannya gitu ya. Mengutip dari Imam Ramli ada dalam beberapa kitab, itu tidak sah seperti itu. Itu ke-7 dan ke-8. Nah, yang ke-9-nya itu dijelaskan dalam syarahnya, tidak ada di dalam matannya, tidak ada di pinggir, adanya di tengahnya tuh. Yang ke-9-nya itu wattasi'u alla yaqsuda, yang ke-9-nya itu jangan bermaksud dengan sujudnya itu min i'tidalihi ghairas sujudi, jangan sampai dari kan ruku kemudian i'tidal, dari i'tidal kan sujud. Jangan sampai niat turun badannya itu bukan karena sujud. Misalnya karena mau ngambil sesuatu atau salah itu ambil. Udah sekalian sujud deh. Itu harus memang niat untuk sujud. Kalau udah terlanjur ke bawah, tapi sebetulnya belum niat sujud, bukan niat sujud tadi itu, balik lagi ke i'tidal. Balik lagi gitu. Balik lagi ke i'tidal, kemudian baru sujud gitu ya, dengan niat sujud gitu. Dan juga syarat sujud itu yang ke-10-nya disebutkan wal asir alla yasjuda min ghairi qasdi, jangan sampai sujudnya itu niat, jangan sampai sujud selain dari ini hampir sama ya, yang selain maksud sujud, jadi lam yuhsab sujuduhu itu. Makanya di situ disebut wa wajabal audu ilal i'tidal, wajib balik lagi ke i'tidal tuh kalau seandainya sujudnya itu belum dimaksudkan untuk sujud gitu. Nah, kalau yang 10-nya ini yang sering saya sampaikan nih secara lisan, ternyata ada di sini ya. Jadi rupanya yang ada di harddisk saya ini, di pikiran saya itu mungkin dulu ketika saya kecil kali ngaji, saya belum nemu ininya, tapi dulu ketika saya ngaji, ketika kecil saya suka dibilang kalau sujud itu jangan ke benda yang ke bawah gerak ketika kita sholat, kan gitu kan sering saya bilang kan. Nah ini ternyata yang 10 nih ada di sini, wal asir di tengahnya itu, ala yasjuda ala sayin muttasilin bihi, jangan sujud pada jidatnya, jangan sujud pada sesuatu yang nempel dengan badan kita, bihaitsu yataharrak, tetapi benda itu ikut bergerak biharokatihi, dengan gerakan kita, fi qiyamihi ketika kita berdiri, au qu'udihi atau ketika duduk, ma'a ilmihi dengan kesadaran, wa amdihi dengan sengaja. Sorban misalnya. Ya ini misalnya sorban itu kan. Ini kan ketika saya berdiri ke bawah, ketika saya ini juga bergerak-gerak dia. Begitu sujud misalnya ini menghalangi. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Mukena juga. Jangan sujud di mukena. Mukenanya di dada kita lah. Karena mukena itu ke bawah-bawah. Peci lain lagi. Ya peci ya maksudnya jangan begini ya. Iya karena jabahnya. Nah. Jangan. Kalau saya misalnya ngajarannya. Iya, harus begitu. Jangan sujud di mukena. Jangan sujud di mukena, sederhananya begitu ya. Jangan sujud di mukena. Karena jabhah kita, jidat kita tidak nempel ke bumi. Jadi ukurannya ini nih, sesuatu
yang muttasil, yang nempel dengan kita, bihaitsu yataharrak biharokatihi fi qiyami uqudihi gitu. Bagaimana kalau seandainya ya saya nggak tahu kemarin saya begitu, fa in kana jahilan au nasiyan atau lupa, ya itu dalam tabdul, jangan khawatir tidak batal. Tapi kalau saat itu lupa begitu, kemudian ini kalau menurut di sini ya, sholat kemudian lupa, nggak batal sholatnya, tapi lakin yajibu i'adatu sujud gitu. Bahkan wajib diulang sujudnya gitu. Sujud gitu kan, kena itu pas ya tadi itu sujud lagi menurut Syekh Nawawi, karena yang tadi dianggap ilgho, dianggap tidak ada sujud, bukan berarti batal gitu ya gitu. Nah di sini ada pengecualian. Wa kharaja tadi kan sesuatu yang bergerak. Wa kharaja biqaidi taharruk biqaidi at-taharruk biharokati intifa'uhu. Kalau misalnya bendanya itu nempel ke kita, syai'un muttasil, tapi la yataharrak, tidak ikut bergerak, fayasihu, maka itu sah. Misalnya sajadah kan nempel juga ke kita, tapi kan dia tidak ikut bergerak. Jadi syaratnya dua, pertama muttasil bihi, yang kedua ya taharruk gitu. Sajadah nempel. Oh, kalau gitu sajadah ya nggak boleh dong. Bumi juga nempel. Oh, gimana? Sholatnya di mana dong? Jadi ukurannya itu muttasil, kemudian ya taharruk. Saya sih sering kalau sholat ya saya lepas sih, saya pakai buat ini apa namanya? Buat alas. Jadi kalau buat alas dia tidak muttasil ke kita, ke saya gitu, dan tidak ya taharruk gitu. Lebih aman gitu ya. Kadang-kadang juga ngikut, ini juga sorban pun kadang-kadang bisa sih diginiin gitu ya. Yang penting sudah tahu ilmunya, jangan salasu harokatin mutawaliyatin. Jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Misalnya menggerakkannya itu 3 kali ya batal. Atau bergerak yang dadakan misalnya gitu ya, itu kan membatalkan juga. Di sini dicontohkan kalmun fasil. Begitu juga tidak apa-apa katanya malau sajada ala audin au mandilin biyadihi. Boleh katanya sujud pada audin, itu kan kayu ya, mandil itu kan sapu tangan. Boleh sapu tangan karena dia munfasil gitu. Tidak apa-apa. Tadinya mutasil di kantong kita, tapi begitu mau sholat kan ditaruh jadi munfasil dan tidak ikut bergerak ya. Itulah 10 syarat sujud. Aduh, baru sujud sudah ada 10 syaratnya. Sekarang yang ke-10 dari rukun sholatnya, al-ashiru, dan adapun yang ke-10 at-tumakninatu, itu tumakninah. Tumakninah di dalam sujud. Oh ya, saya lupa tadi, mumpung ingat deh. Tadi saya mendapat bukan amanat sih, mendapat ya kontak bahwa beberapa santri kita sakit ya. Ya maksudnya ada yang sakit gitu ya. Santri putri, putra juga, tapi tadi putri 2 orang, ada yang rajin ngaji pengajian kita. Pengajian tafsir. Nah, siapa namanya? Zia ya, salah satunya. Zia sama siapa? Itu di rumah pakai. Ya, makanya di rumah kita makanya. Ya, kita doakan dulu ya, mumpung ingat, mari kita doakan santri-santri kita khususnya yang sedang sakit. Kenapa? Oh begitu. Orang tua dari Ustadz Kafi lagi di ICU ya. Ya Allah, mudah-mudahan. Ya di satu sisi kita bersyukur kita sehat, dan di sisi lain mari kita berdoa. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan segera disembuhkan yang sedang sakit dan segera bisa beraktivitas lagi, khususnya ngajinya gitu ya. Kalau para santri, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan lagi. Al-ashiru, adapun yang ke-10, at-tumakninatu, itu tumaknina fihi, di dalam sujud. Minimal tumaknina sudah disebutkan biqadri subhanallah, seukuran membaca subhanallah sudah cukup. Satu kali subhanallah juga cukup. Kemudian kalau yang lebih sempurnanya tentu subhana rabbiyal a'la, 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11 dari rukun sholat itu al-julusu, itu duduk, bainas sajdataini, di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Ini di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi penjelasannya, wayastamilu, termasuk di dalamnya ala fardho, ini ada 2 keharusan ketika duduk di antara 2 sujud itu. Yang pertama, alla yaqsuda bi raf'i ra'si minas sajdati syai'an akhar 'alal julusi. Jangan niat bangun dari sujud itu selain untuk duduk. Jadi niat itu memang innamal a'malu binniyat. Misalnya memangnya ada kemungkinan bangun dari sujud tanpa niat julus? Bisa. Lagi sujud kemudian ada meong, kaget, bangun. Padahal oh gitu. Pernah ya, Bu? Gimana ceritanya? Bu Kunsia pernah katanya. Gimana? Loncat malah ya? Iya, bangun gitu, kaget kan. Oh sampai bilang ampun. Ternyata ada. Berarti Syekh Nawawi ini paham nih, berarti ini ada Bu Kunsia nih di sini. Jadi gitu, kalau seandainya bangun dari sujudnya itu bukan niat untuk duduk, tapi niat faz'an gitu, karena kaget begitu ya. Ada lagi di rumah sendirian, habis nonton film horor gitu, lagi sujud terus ada gedebuk di atas, misalnya gitu. Itu kan dia bangun dari sujud, tapi dia bukan niat untuk al-julusu bainas sajdataini, lam yakfi. Ininya apa namanya itu tidak dianggap julusnya itu ya. Ya berarti kalau begitu gimana, balik lagi ke sujud, jangan ya ampun batal karena sudah ada al-kalam. Tapi kalau tidak ada al-kalam, bangun sih, lihat gitu, sempat lihat misalnya tikus aja, sujud lagi. Batal kalau gitu. Karena kalam yang kemarin sudah dibahas kan gitu ya. Kata-kata yang dipahami gitu ya. Ampun, kan dipahami. Kalau cuma itu mungkin ya. Iya. Jadi harus balik lagi ke sujudnya kalau seandainya tidak batal gitu ya. Kemudian baru duduk lagi. Nah, yang kedua yang tidak boleh itu adalah alla yutawilahu, katanya. Jangan memanjangkan duduknya itu. Jadi kata Syekh Nawawi di tengahnya, alla yutawilahu, duduk di antara 2 sujud itu termasuk kategorinya itu ruknun qasirun. Rukun tapi qasir, dia pendek gitu. Begitu duduk di antara 2 sujud kan subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kayaknya enak nih duduk, tambah deh doanya gitu. Allah, ntar belum mau sujud lagi nih. Atau vertigo, jangan-jangan gitu ya. Kalau sujud lagi pusing misalnya, itu lain soal sih. Ini mah sengaja dipanjangin yutawilah gitu. Ukurannya apa yutawilah duduk itu? Ukurannya itu kira-kira seukuran membaca tahiyat gitu. Panjang bener ya? Ya makanya itu karena pengen ya itu tidak boleh, itu juga lam yakfi gitu. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan apa-apa, bahkan batalat, sholatnya itu batal gitu, karena ya mengada-ada gitu, karena tidak ada udur gitu, la yu'tabaru li sihhatihi gitu.
Ats-tsani asyara, adapun yang ke-12 dari rukun salat, at-tumakninatu itu tumakninah fihi, di antara dua sujud. Di antara dua sujud juga ya tumakninah ya, minimal subhanallah, atau kemudian yang tadi itu rabbighfirli warhamni dan seterusnya gitu ya. Bacaan rabbighfirli itu kata Syekh Nawawi ini adalah 7 doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya itu syarat makna. Ighfirli kan, rabbighfirli ya kan. Jadi sholat itu kalau dihayati memang ini sekali ya. Ya sholat itu kan ad-du'a. As-sholatu ad-du'a. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ustur dzunubi, tutupilah segala kesalahanku ya Allah. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat. Bayangkan itu berapa kali itu dalam sehari. Sholat 5 kali sehari. Duduk di antara dua sujud itu kalau dalam 2 rakaat berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. Kalau dalam 17 rakaat ya tinggal dikalikan saja. Betapa seringnya kita minta, ya Allah aku ini nggak sempurna. Itu. Ya Allah, sholat berjamaah aja kadang-kadang nggak ini. Misalnya walaupun berjamaah itu fardu kifayah gitu ya, banyak kekurangan gitu. Wamhu ya Allah, maafkanlah dan hapuskanlah ya Allah. Kemudian irhamni, mana irhamni itu kata Syekh Nawawi, athibni bifadlika, berikanlah aku pahala keutamaan dari engkau, karunia, berikan karuniamu ya Allah. Kemudian ujburni, ujburni itu tamballah aku kan secara harfiahnya, tapi maksudnya ya Allah apa ya, adanya kekurangan aku, kefakiran aku itu ya mohon dimaklum gitu. Kemudian irfa'ni, angkatlah aku ke tempat yang tinggi. Ij'alha ladaika rafi'ah, jadikanlah tempat aku itu tempat yang tinggi ya Allah. Kemudian warzuqni, berilah aku rizki yang halal, dikaruniakan oleh engkau, halalan, thayyiban dan seterusnya gitu ya. Kemudian wahdini, wahdini itu ya Allah tetapkanlah aku di dalam hidayahmu, tetapkanlah aku di dalam Islam. Itu panjang sekali ininya sebetulnya ya. Kemudian wa'afini, coba apa makna wa'afini ya? Kita sering mengucapkannya, idfa'ani kullama yukrahu, jauhkan aku dari segala sesuatu yang dibenci ya Allah gitu. Nah, itu kalau kita baca suka kepikir nggak artinya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kadang-kadang lupa ya. Apalagi kalau di bulan Rajab kan ada doanya, Rabbighfirli warhamni watub alai, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Santri itu hafal, tapi paham atau enggak? Nah, tolong nanti di ini itu yang pendek itu apa gitu ya. 70 kali dibaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Selalu kan sebelum sholat kasih tahu mereka bahwa Rabbighfirli itu ya Allah maafkanlah ya. Kalau seandainya suka, kalau sholat subuh itu dibangunin sama pembina susah gitu. Nah, mikirnya gitulah. Nah, hapuskan kesalahan-kesalahanku gitu. Nah, Rabbighfir warhamni watub alayya, terimalah tobatku gitu. Ini makna sholat itu luar biasa. Memang Syekh Nawawi ini kan banyak sekali mengelaborasi, memberi penjelasan atas kitab-kitab Al-Ghazali ya. Jadi bukan hanya cara sholat, tapi bagaimana menghayati sholat. As-salis asyar, adapun yang ke-13, al-julusu itu duduk litasyahudi untuk tasyahud, al-akhiri yang terakhir, wama ba'dahu dan dan yang setelahnya, setelah tasyahud akhir, maksudnya sholawat gitu ya. Ar-rabi' asyar, adapun yang ke-14, at-tasyahudul akhir. Loh, tadi apa? Oh, al-julus tadi. Duduk untuk tasyahud akhir. Tasyahud itu apa sih artinya? Bersyahadat kan? Tasyahud itu bersaksi gitu. Tasyahud itu
ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 2 tasyahud, ada 2 persaksian. Nah, yang ke-14-nya itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu ya karena bagian dari 2 syahadat gitu ya. Maka kemudian fayaqulu, maka mengucapkan si al-musolli at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Ini tahiyat itu kalau di Al-Hamidiyah di kalangan santri itu dijadikan sebagai bacaan tuntunan pembuka. Dan saya mohon juga di TPQ juga gitu. Jadi setelah membaca syahadat misalnya gitu ya, kemudian membaca tahiyat, nanti kemudian doa gitu. Nah, itu tahiyat itu mengapa sering dilatihkan? Suka ada yang bertanya ke saya, memangnya kenapa kok setiap mau ngaji tahiyat yang dibaca? Karena ini tahiyat itu struktur bacaan yang paling lengkap untuk melatih sifatul huruf. Coba saja. At-tahiyy, udah ketemu ha tuh. Alif lam syamsiahnya juga kan. At-tahiyyatul, ketemu qamariyah. Mubarakatus, ketemu syamsiah tapi yang shod gitu. Bukan shod biasa kan. Shod kan so gitu. Melatih so, si, su, so itu kan susah itu kan kalau mau latihan. Tapi kalau terbiasa, kalau saya ke santri saya bilang, kamu rapatkan dulu giginya, jangan langsung so, jangan, itu sok-sokan namanya. Rapatkan dulu, seperti mau bilang sa gitu, tapi setelah itu dimonyongkan, so, so itu baru bener tuh saya bilang. Jadi siratal ladzina sirat. Nah, ini di tahiyat itu lengkap sekali. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Berubah lagi kan dari so tiba-tiba ke to. Tadi ta itu at-tahiyyatul sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika, ada a-nya, habis a alaika ayyuhan, tiba-tiba ke hamzah. Dari a ke a. Ayyuhan nabiyyu, dari ha tiba-tiba warah gitu ke ha kecil, warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Jadi ini dilatih saja. Nah, makanya kalau di Al-Hamidiyah itu ini santri kadang-kadang nggak tahu maksudnya apa, tapi nggak apa-apa sementara, pokoknya kamu ikutin aja. Dulu juga Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu kan di sama malaikat Jibril kan baca, mana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, baca. Mana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra. Akhirnya karena nggak bisa baca, karena ummi kan, ya sudah ikuti saya. Nah, makanya metode mengajarkan Quran itu disebut metode Jibril gitu. Kalau di dalam metode bil qalam, maksudnya adalah melafalkan, ikuti. Melafalkan, ikuti. Ya udah ikuti ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan akhirnya bisa. Nabi Muhammad kan begitu. Nah, filosofinya di pengajaran Al-Qur'an dengan metode Jibril talaki itu ya begitu, ketemu langsung ya. Baik, kemudian kita selesaikan dulu deh ini sedikit babnya. Al-khamis ashar, adapun yang ke-15, as-sholatu itu membaca sholawat ala nabi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu membaca sholawat. Tapi sholawat itu tidak disunahkan katanya dengan menambahkan wa ala alihi di dalam tasyahud awal. Di dalam tasyahud awal berarti di dalam duduk yang pertama ya. Kalau sholatnya itu 4 rakaat misalnya atau 3 rakaat gitu. Jadi berarti cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Di sini dibahas oleh Syekh Nawawi bahwa ada yang pakai Muhammad, ada yang pakai sayyidina Muhammad. Itu ya. Jangan berantem di situ mah. Iya,
sama-sama tahiyat, yang berantem, yang tegur mah, yang nggak tahiyat, yang nggak sholat. Alasannya itu katanya libinahi alat takhfif, supaya ringan, loh, at-takhfif. Jadi saya baru terpikir, memang Syekh Nawawi itu sangat mementing ini sekali, manusia, humanismenya itu luar biasa. Jadi bisa jadi berat loh kalau orang itu ibadah, ya sudah. Kan mungkin tidak ada penjelasan ini di dalam Sulam Taufiknya, tapi Syekh Nawawi yang menafsirkan ini tuh maksudnya litahfif, artinya jangan memberatkan kalau sholat, apalagi kalau jadi imam ya. Idza amma ahadukum falyukhaffif, ya. Kalau jadi imam kamu itu falyukhaffif, ringankan. Kadang-kadang saya ketika kecil gitu suka bukan protes sih, tapi ingat aja gitu orang tua, ayah saya almarhum Kiai Harun, kalau sholat maghrib khususnya kuliah kulhu terus, kuliah kulhu gitu. Apa itu? Ya sekarang tentu penjelasannya ya macam-macam bisa. Pertama fadilah dari Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu kan memang ada rupanya riwayatnya. Yang kedua tahfif, ringan gitu. Ya ringan sih itu. Kuliah kulhu gitu ya. Kuliah kulhu, ya saya suka ikutin juga. Saya kalau di sini, ya saya bisa saja baca mungkin amma yatasaalun anin naba'il azim terus sampai selesai misalnya. Santrinya jangan tidur gitu. Jadi saya kuliah kulhu aja gitu. Apa-apa gitu. Khususnya maghrib. Saya sih mewarisi amaliyah dari ayah saya aja gitu. Nah, khususnya maghrib itu ya. Saya lebih sering kuliah kulhu gitu. Kan mengikuti amaliyah guru itu kan baik katanya gitu ya. Guru saya ya ayah saya gitu, salah satunya yang pertama. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Nah di sini nih di penjelaskannya ada memang wal afdol al ityan bisyadah, kata Syekh Nawawi. Lebih utamanya itu pakai asyadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh itu bid'ah katanya. Ya bid'ah lagi ya. Panjang lah nanti kalau diskusi tentang bid'ah mah gitu ya. Kemudian yang ke-16. Tapi ada ini menarik juga nih, ada penjelasan dari Syekh Nawawi. Bagaimana ya kalau seandainya ada orang yang sholat lalu belum hafal tasyahudnya, bahkan belum hafal sholawatnya, berarti baru masuk Islam dia, baru masuk Islam, belum belajar sholawat gitu. Fa idza ajaza anit tarjamah, jadi kalau bisa itu terjemahkan katanya. Kalau seandainya dia nggak bisa nih, ya sudah kamu terjemahkan, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku misalnya. Itu ada di sini penjelasan boleh. Kalau tidak bisa, kalau belum sempat belajar, tapi yang harus itu adalah belajar. Fa in ajaza minat tarjamah, menerjemahkan juga nggak bisa, belum tahu artinya. Ya sudah lam yalzimhu al ityan, nggak usah mikirin, ya sudah pokoknya niat sholat aja gitu ya. Gitu katanya. As-sadis asyar, adapun yang ke-16 assalamu, itu membaca salam. Salam yang pertama itu adalah rukun sholat. Wa aqalluhu, dan yang paling sedikitnya itu ya lafadz assalamu alaikum. Assalamu adapun keselamatan, alaikum itu bagi kalian, bit ta'rifi dengan kalimat ma'rifat. Jangan salamun alaikum, tapi assalamu alaikum. Harus ma'rifat walaupun dibalik, walau ma'kusan katanya. Maksudnya alaikumussalam, itu juga salam ya, boleh juga rupanya ya. Tapi nggak pernah kita kan sholat assalamualaikum, alaikumussalam. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi yang penting itu harus ma'rifat gitu. Jangan salamun alaikum, karena khusus nih salamnya itu buat kalian para malaikat yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri. Falau akhalla biharfin, kalau dihilangkan salah satu hurufnya dari huruf-huruf yang tadi itu assalamualaikum, lam yajzihi, nggak cukup katanya, tidak boleh. Assalamualaikum,
atau apa misalnya. Jangan, assalamualaikum itu harus lengkap gitu. Dan harus masih mustaqbilal qiblat. Jangan belum selesai assalamualaikum terus keburu ada gempa mungkin gitu ya gitu ya, langsung berbalik terus kemudian belum salam assalamualaikum tapi ininya sudah tidak mustaqbilal qiblat gitu, maksudnya gitu. Kemungkinan itu kan ada kan, mustaqbilal qiblat bisodrihi gitu. Falau tahawwala bi anha qabla ikmali batalat. Kalau seandainya keburu ini batal sholatnya. Jadi kalau ada gempa, ini karena ada gempa ya udah pergi aja dulu, batal sholatnya, tinggal diganti nanti kan. Yang terakhir as-sabi asyar, adapun yang ke-17 itu at-tartibu, itu tertib. Rukun-rukun yang tadi itu semuanya tertib. Yang tidak perlu tertib itu hanya 2. Yang pertama itu niat, kemudian yang kedua itu takbiratul ihram. Fala tartiba bainahuma. Maksudnya antara niat dan takbiratul ihram itu kan bareng. Kan? Jadi itu yang namanya tertib itu kan mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Tapi kalau niat dan takbiratul ihram itu tidak tertib gitu. Karena memang harus bareng gitu. Ketika kemarin kan kita bahas kan, Allah antara huruf hamzah dengan huruf ro, disitulah kita niat. Kalau misalnya Allahu Akbar, lalu baru niat, itu nggak bisa. Atau niat baru Allahu Akbar, itu juga nggak bisa. Itu yang harus di Allahu Akbar. Di situ niat kan dalam hati. Di situ saya niat sholat asar fardu karena Allah misalnya gitu ya. Ya harus dilatih sih. Fa in ta'ammada, maka kalau seandainya menyengaja si al-musolli tarkahu, meninggalkan tertib ini, ka'an sajadah, seperti sujud si al-musolli qabla ruku'ihi, sebelum ruku, ya batal sholatnya. Wa in saha, dan kalau seandainya lupa meninggalkan tertib ini, fal ya'ud, maka hendaklah ia kembali ilaihi, kepada rukun yang ditinggalkan tadi. Gitu. Ya, kembali. Kalau seandainya lupa tidak tertib, itu berarti kan kita kadang-kadang sholat nih, tiba-tiba sujud langsung. Duh, tadi belum ruku ya. Balik lagi ke i'tidalnya. Gitu. Balik lagi kemudian i'tidal gitu. Jadi nggak usah ya aku lupa balik lagi sholat dari awal, nggak usah. Balik laginya itu ke ila ar-rukni al-matruk, rukun yang ditinggalkan. Ila ayakuna, kecuali kalau ada orang yang lupa ini fi mislihi, di dalam rukun yang serupa dengan yang ditinggalkan itu, fi rokaatin ukhra, dalam rokaat yang berikutnya. Kecuali kalau lupanya itu pada rukun yang serupa. Au ba'dahu, atau setelahnya. Fatatimu, maka sempurna bihi, dengan itu apa rakaatuhu, rakaatnya. Walago, dan hilang, tidak dianggap, ma rukun saha, yang lupa dia bihi dengannya. Maksudnya, oh ini kasusnya itu kalau seandainya ada rukun yang terlewat dalam satu rakaat gitu ya, kita sholat apa ya, sholat maghrib mungkin, kemudian kita sudah sujud, tapi tadi itu ada rukun yang terlewat dan kita ingat, maka dia berdiri lagi, rakaat yang tadi tidak dianggap gitu. Kan tidak mungkin balik laginya itu beberapa gitu ya. Nah, lalu dia selesai, misalnya dia normal lagi, selesai sampai sujud, kemudian duduk, sujud lagi. Nah, itu dia harus menambah satu rakaat tambahan untuk mengganti, karena lago ininya, walago, dan tidak, lago itu artinya tidak dianggap. Sama seperti orang yang sholat Jumat, kemudian dia ngobrol, itu kan lago namanya. Waman lago fala Jum'atalah, tidak dianggap Jumat. Kalau orang khatib lagi khutbah, dia ngobrol, walaupun khatibnya lama, misalnya 1 jam, khutbah 1 jam, waduh, bisik-bisik kan, gimana nih kita interupsi aja apa ya, batal dia lago sebetulnya. Ya khatibnya ya salah sih, 1 jam, tetapi kalau kita diskusi cara menurunkan khatib itu juga batal juga. Gimana caranya ya? Gitu ya.
Ini kali. Ini gimana? Dehem. Ada juga yang dehem ya. Itu panjang banget dehem. Ya, saya kira biasanya kalau di masjid ada kan maksimal 15 menit itu ada tuh di depan. Kalau saya khutbah di Masjid Istiqlal misalnya, di situ tuh maksimal. Jadi begitu saya mulai itu saya lihat, oh, oke. Kan 15 menit itu termasuk khutbah pertama, khutbah kedua gitu. Iya, nggak boleh itu lebih dari. Iya. Ya memang nikmat buat tidur memang kalau Jumatan itu. Baik Ibu Bapak sekalian, jemaah Alhamdulillah, alhamdulillah sudah sampai titik. Ya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi Kamis yang akan datang. Saya persilahkan kalau ada jemaah sekalian yang mau menyampaikan. Mangga. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Belum dinyalakan tuh. Dinyalakan, ditekan agak lama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kiai, tentang rukun sholat ini. Nah, ini terkait dengan yang sering kami alami sebagai perempuan ya, karena kita pakai mukena gitu. Nah, kan kita nggak boleh melakukan gerakan yang banyak gitu. Nah, seringkali mukena kita itu kan, saya lebih senang sebetulnya pakai mukena yang mukena Jawa itu yang lurus terus pakai tangan aja, jadi nggak ada lebihannya ke sini. Oh, iya, lebih praktis kalau kita sujud tidak ada terhalang apa-apa. Tetapi itu jarang sekali ada di pasaran gitu sekarang gitu. Nah, sekarang kita pakai mukena yang 2 lapis itu. Seringkali mukena kita sekarang itu mukena yang praktis, yang mukena travel itu yang tipis-tipis gitu. Oh. Nah, itu ketika kita sujud itu pasti dia melayang-layang gitu. Dan kita angin. ya otomatis kayak gitu. Nah, seringkali kita itu udah mau sujud, udah dipegang begini, terus mau lepas begini, ini masuk lagi dia gitu, sehingga menggeser lagi gitu mau sujud itu. Nah, itu apakah bisa mengurangi atau bahkan membatalkan sholat karena ada gerakan yang lebih dari 3 kali gitu. Padahal kita sudah ikhtiyat nih, udah hati-hati gitu. Nah, yang kedua terkait dengan selalu ini pertanyaan biasa sih kalau misalnya kita Ramadan taraweh nih, Kiai. Saya termasuk orang yang ingin sholat taraweh itu menikmati gitu, khusyuk. Nah, sementara saya tinggal di lingkungan perkampungan yang musolanya imamnya tuh speednya tuh cepat gitu. Allahu Akbar. Saya juga menjaga silaturahim dengan warga gitu, misalnya kok Bu Ustaz nggak pernah ke musola gitu, padahal saya milihnya aduh lebih nikmat sholat di rumah itu. Jadi karena kita tumak ninahnya nggak dapet gitu, Kiai. Jadi bagaimana caranya gitu, kadang saya pengen sholat ke Al-Amru aja deh, di situ lebih nikmat gitu, banyak ini lebih khusyuk gitu. Kalau ke Al-Hamidiyah kan kayaknya penuh gitu kayak. Saya memilih padahal lebih senang di sini juga gitu, nikmat gitu rasanya. Pengen menikmati udah 23, alon-alon enak gitu. Di sana udah ya begitulah gitu. Jadi tapi untuk cari masjid atau musola yang enak tuh jauh gitu. Misalnya di Pesona Kayangan tuh enak banget, tempatnya ber-AC, enak gitu sholat tarawih. Tapi jauh gitu, pulang-pulang lapar lagi gitu rasanya habis buka puasa itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Kadang saya milih, ayah sekarang imamnya siapa? Oh, Pak ini gitu. Saya memilih untuk bagaimana caranya kita memutuskan gitu. Boleh nggak kita seperti itu gitu? Karena kita pengen kenikmatan ibadah itu bisa kita nikmati gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kudsia. Yang pertama soal mukena yang licin itu, yang buat travel tipis gitu ya, rentan bergerak, ketiup ketika sujud, entah tersingkap, entah menghalangi misalnya, kemudian mengharuskan kita bergerak tangan kita. Saya kira yang penting prinsipnya itu jangan salasu harokatin mutawaliyatin. Jangan geraknya itu 3 kali berturut-turut. Kan bisa kan? Kalau berturut-turut itu ya kayak senam lah gitu. Misalnya kalau habis ruku 1
Sami Allahu liman hamidah 1, 2, 3. Nah itu udah berturut-turut namanya tuh. Kalau misalnya Sami Allahu 1, 2, 3, kalau ada, tapi itu masa ada sih gitu. Itu tidak mutawaliyat juga. Artinya kalau misalnya, tapi itu bercanda namanya. Kalau bercanda berarti ya batal juga gitu. Kalau misalnya menggerakkan mukena itu ya 1 kali cukup gitu kan. Kalau terus-terusan itu gini-gini kitanya gitu. Nah, kalau gini-gini berturut-turut itu yang membatalkannya. Gitu. Tapi kalau tidak menyingkapkan orat misalnya atau tidak menghalangi, ya tidak usah di ini, biarkan saja ketiup sepoi-sepoi jadi dingin begitu misalnya itu. Asalkan tidak membuka aurat kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang walaupun ini kan masalah khilafiyah ya. Khilafiyah itu maksudnya iya, makanya. Jadi ini kita yang sedang kita bicarakan kalau udah masuk ke fikih itu banyak yang khilafiyah. Oh, kalau kita sholat di Arab banyak yang sholat sambil lihat HP juga ada juga. Iya itu. Ya coba aja umroh naik haji. Itu orang Arab salah. Karena ya meskipun ya jangan diikutin juga karena khusyuk, tadarru itu kan, tapi dalam hal bergeraknya nama itu kan khilafiyah gitu ya. Tapi kan yang sedang kita kaji ini Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i gitu. Ahlus sunnah wal jamaahnya an-nahdiyah. An-nahdiyah banyak ke Syafi'i kan. Nah, kalau yang kedua soal kenikmatan taraweh misalnya, sebentar lagi kita akan taraweh ya, nanti bulan suci Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita nyampe ke bulan suci Ramadan. Saya kira yang pentingnya itu adalah mana yang lebih memungkinkan buat kita. Kalau seandainya ke mushola kemudian cepet banget, kurang bisa menikmati, ya cukup mungkin sampai 8 rakaat. Setelah itu teruskan di rumah misalnya. Kan bisa juga kan untuk menikmatinya. Apa yang 8-nya itu lebih pada silaturahmi dengan tetangga niatnya misalnya untuk menjaga itu ya. Nah, kemudian begitu mau witir ya kita teruskan di rumah, kan boleh juga kan gitu. Nah, taraweh, apalagi taraweh makan sunnah. Rasul hanya 3 kali kok taraweh di masjidnya itu. Sisanya ini kok Rasul nggak keluar ya. Karena Rasul takut kalau tiap malam itu ini dianggap wajib, berat nanti buat umatnya gitu. Makanya ya di rumah kan gitu. Jadi mana yang lebih nikmat saja gitu. Dan saya kira memang itu saatnya kita menikmati memang Ramadan tuh ya. Kenikmatan itu memang tidak bisa dengan cepat-cepat gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada di rumah juga ya kan bisa di rumah dengan si Akang mungkin. Oh, beliaunya tugas ya. Akangnya tugas gitu ya. Ya, jadi pilih yang secara fikih tetap kan sah, walaupun cepat itu sah juga loh sebetulnya kalau mau sah, walaupun bacanya 1 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kan baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Singkat kan? Iya, nun, qaf, Allah Akbar. 15 menit nggak nyampe, 10 menit selesai. Dari segi fikih sah. Tetapi kenikmatannya ya. Jadi moderat saja deh, jangan berlebihan memberatkan, jangan juga berlebihan memudah-mudahkan. Gitunya. Nah, ini ada dari siapa nih? Kita pindah dulu ke layar. Dari Ibu Nabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika sujud kemudian berdiri kembali berganti rakaat, pernah ditemui imam yang bergerak dahulu, bangun dulu, baru kemudian takbir. Oh ya, bagaimana itu? Ya, jadi memang tidak ada keharusan harus bareng kan, bergeraknya dengan takbirnya itu, karena itu bukan 2 rukun yang harus tertib. Biasanya kalau saya memaksudkan itu supaya makmum tidak bareng dengan saya sebagai imam. Karena kalau kan makmum nggak boleh. Kalau begitu saya bangun itu kemudian Allah, sayanya belum bangun, dia udah bangun duluan, udah dengar saya baca takbir gitu.
Nah, jadi biasanya memang saya bangun dulu, paling nggak di tengah-tengah baru Allahu Akbar. Jadi itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau makmum ketinggalan dari imam 2 rukun. Nah, jedanya 2 rukun patokannya. 2 rukun itu maksudnya ini imam sudah bangun gitu ya, atau mungkin sudah sujud lah katakanlah, sudah sujud sementara si makmum masih berdiri, imam sudah duduk di antara 2 sujud tuh ada yang ketinggalan tuh, ruku ketinggalan, kemudian sujudnya ketinggalan, dua ruku. Kalau ketinggalannya 1 masih boleh, tidak apa-apa. Misalnya imam ruku, dia kan masih ini nih, masih berdiri kan. Kemudian imam tidak, dia ruku, misalnya itu masih boleh tuh begitu tuh. Nah, yang tidak boleh itu kalau sudah selangnya itu 2 rukun gitu. Biasanya begitu Bu Nabila ya tujuannya. Ya deui. Oh, terima kasih itu dari Pak Zen. Sama-sama Pak Zen. Oh, atasnya ya. Oh, saya langsung baca terima kasihnya soalnya. Wah, ini operatornya nih berarti nih. maaf. Ya Pak Zen, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika sujud, kedua kaki kita sunnahnya rapat atau berjarak. Nah, kalau rapat dan berjaraknya itu tidak menjadi bagian dari rukun gitu ya. Saya kira semampunya saja. Kalau maksud saya tidak ada ketentuan apakah itu harus rapat. Sepertinya kalau di dalam sujud umumnya itu berjarak gitu ya. Umumnya agak berjarak gitu ya. Kalau rapat itu mungkin agak susah kali, walaupun ya, tapi tidak ada ketentuan Pak Zen. Jadi tidak ada sunnahnya gitu. Yang ditentukan itu, yang tadi dibahas itu yang penting min butuni asabi'i rijlaihi gitu ya. Yang bagian dalam dari ujung kakinya itu. Gitu Pak Zen. Dari studio? Ada? Oh, ada lagi. Oh. Assalamualaikum, Kiai. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh, dari tanya, silakan Ustaz Fahmi. Lagi sholat, ada tamu masuk, Kiai. Sholat fardu. Ketok pintu terus tok. Nah, terus ya supaya dia tahu gitu kalau kita lagi sholat, kita kencengin aja Allahu Akbar gitu. Nah itu boleh nggak Kay? Nah pertama, yang kedua, kalau sujud sahwi itu mestinya harus sekali sujud, 2 kali sujud atau 3 kali sujud. Kalau apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi mesti sekali, 2 kali atau 3 kali. Jika harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, mengucapkan takbir dengan misalnya mengeraskan itu pada dasarnya tidak ada masalah. Jadi ya boleh begitu ya. Suara takbirnya itu di raf'us shaut gitu, meninggikan suara gitu. Khusus pada takbir saja. Kalau sholatnya zuhur kan tidak dikeraskan bacaannya. Tapi kemudian ini pertanyaannya bagaimana kalau diniatkan untuk ngasih tahu orang yang di luar begitu bahwa kita sedang sholat gitu ya. Nah, saya terus terang belum ketemu teksnya ini, apakah boleh atau tidak. Tetapi saya kira ukurannya itu adalah tidak berlebih-lebihan gitu. Kalau tadi kan Ustaz Fahmi agak berlebih-lebihan mencontohkannya itu kan. Ngomong Allahu Akbar. Itu berarti niatnya sudah beda. Niat kalam berarti. Kalau niat kalam mengucapkan sesuatu yang lain, mungkin itu bisa batal gitu. Tapi kalau niatnya itu ya niat takbir sujud, cuma agak mengeraskan saja, kalau kedengaran ya syukur gitu, kalau tidak ya saya lagi sholat, ya, tunggu saja misalnya. Masa tidak bisa nunggu gitu ya. Jadi jangan mengalihkan niat, saya kira itu yang paling pentingnya Ustaz Fahmi ya. Itu yang pertama. Hanya satu ya tadi ya. Oh, sujud sahwi kan sudah ada ketentuannya kan? Sujud sahwi 3 kali, emang ada 3 kali? Ya maksudnya, kok ada 3 kali? Emang ada 3 kali? Enggak, kalau sujud syukur kan 1 kali, kalau sujud sahwi makan 2 kali kan? Sajadah
Subhanaman lanamu walayasu. Subhana. Kemudian duduk di antara sujud lagi subhanaman la yanamu ya. Subhanaman la yanbaghi illa iyyahu gitu. Gitu. Kayaknya nggak ada yang ketiganya. Kalau ketiganya berarti duduk lagi gitu maksudnya. Jangan. Mungkin kalaupun mau pertanyaan bertanyakan itu, apakah sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam? Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, setelah apa sebelum? Iya, mungkin gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah salam terlanjur? Sujud sahwi gitu. Jadi gitu paling ya. Seingatnya ya. Iya. Ini siapa nih? Oh, ada dari Ibu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, saat duduk tahiyat awal, apakah posisi jari kaki kanan harus menempel di sajadah? Tahiyat awal, posisi jari kanan nempel di sajadah. Oh ya, itu juga tidak termasuk di dalam rukunnya. Jadi tidak termasuk, bisa jadi nempel, bisa tidak. Itu tidak apa-apa. Nah, bisa jadi juga yang nempel itu pinggir ininya yang suka nempel. Ada yang jempolnya aja gitu. Jadi itu tidak apa. Yang membedakannya itu bukan di situ, tetapi pada tawarruk sama duduk tawarruk sama apa? Iftirosh gitu. Mungkin gitu. Kalau di tasyahud yang pertama, tahiyat yang pertama kan duduknya kan pantatnya nempel di kaki, telapak kaki. Tapi kalau yang kedua iftirosh, jadi ngampar ya, iftirosh itu ngampar. Berarti kan duduk di bawah ya, betul begitu ya. Nah, walaupun lagi-lagi ini kan khilafiyah. Jadi ada yang ya mau tasyahud awal tasyahud akhir duduknya di dampal kaki aja dua-duanya juga gitu. Makanya suka ini loh kalau sholat di Masjidil Haram misalnya nempel gitu. Kalau orang Indonesia kan kalau tasyahud akhir itu kan iftirosh kan ke bawah. Tapi begitu mau iftirosh dia nggak iftirosh kan, jadi susah gitu. Karena dia nggak menganut mazhab ini gitu. Jadi dia mah tetap saja gitu duduknya itu tawarruk gitu. Jadi kalau begitu gimana? Ya sudah ikuti, nggak usah maksa kemudian minggir. Oh, ya nggak usah, karena itu kan bukan rukun kan gitu ya. Gitu. Nah disitulah pentingnya mana yang as-sawabit, mana al-mutaghayyirat. Dalam beragama itu harus tahu mana yang as-sawabit. As-sawabit itu nggak bisa ditawar. As-sawabit itu sesuatu yang tetap gitu ya. Seperti rukuknya sujud yang tadi itu as-sawabit namanya. Tapi ada yang al-mutaghayyirat, bisa berubah. Bahkan nempel kulit laki-laki dan perempuan saja, suami istri kan bisa al-mutaghayyirat ketika tawaf misalnya. Ya ketika di sini sih batal kita suami istri kalau habis wudu, kemudian saya ingat aja dulu waktu kecil itu karena belum tahu banget hukumnya. Tapi kalau ayah saya itu habis dari kamar mandi terus nempel gitu ke ibu saya gitu, bukan sengaja nyolek, bukan nempel. Wah, ayah saya marah. Ini udah susah-susah wudu. Balik lagi wudu lagi. Itu agak nempel tuh peristiwa itu sehingga kemudian saya berpikir, oh memang batal berarti kan suami istri itu karena itu kan ghair muhrim ya. Iya kan? Makanya boleh nikah. Gitu, ghair muhrim gitu. Kadang-kadang jemaah tuh nggak bisa membedakan antara muhrim dan mahram. Muhrim dan mahram. Gitu. Kalau mahram kan ya kayak ke inilah gitu. Ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Kecuali kalau masih ada yang mau disampaikan. Pak Kiai? Ya, enggak. Saya Bu Marta, Pak Kiai. Mana? Oh, di Zoom ya? Iya, di Zoom. Oh iya, mangga, silakan Bu Barkah, mohon maaf. Wah, ya, ini hari ini alhamdulillah nih pada semangat jemaah alhamdulillahnya. Mangga, silakan. Alhamdulillah. Ada dua nih, boleh satu dulu Pak Kiai. Silakan. Pertama, kalau kita udah sampai masjid, tapi sudah azan gitu, bolehkah kita sholat sunat masjid dulu, habis itu sholat sebelum sholat wajibnya, sunahnya? Itu yang pertama. Kedua, adakah ada belajar baca Qur'annya di Alhamdulillah untuk orang tua? Itu
Terima kasih Ustadz, Pak Kiai, itu aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Barka. Yang pertama arisan dulu gitu, ke masjid terus arisan dulu gitu ya. Betul ya, arisan tadi ya. Arisan apa? Bukan Ustadz, pakai bukan. Kalau sudah azan, kita datang gitu. Oh, kalau sudah azan, kok saya dengarnya arisan? Jauh banget ya. Mohon maaf Bu Barka. Bu Ati sampai ketawa katanya. Bu Marta, bukan Bu Barka. Gimana tadi? Kalau sudah azan. Oh, kalau kitanya kalau sudah di udah- masjid ya Bu ya. Baik. Ya kalau dari masjid, Ya. tapi udah azan, Udah kita azan, bisa ya. nggak sholat sunnah 2 rakaat masjid gitu. Ya, ya. Jadi kalau tahiyatul masjid patokannya kan sebelum kita duduk, ya kan? Jadi kalau ke masjid mau sholat tahiyatul masjid itu sebelum kita duduk. Walaupun misalnya ada kiai gitu, mau salim dulu itu ya salim tapi jangan duduk gitu. Bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk tidak disunahkan lagi tahiyatul masjid. Nah sekarang kalau misalnya di masjid belum tahiyatul masjid, ternyata keburu azan, apakah sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Nah itu Iya. qobliyah saja. Qobliyah itu ya karena belum duduk, maka dalam beberapa keterangan itu sudah termasuk, karena kita kebiasaan tahiyatul masjid, pahalanya sudah pahala sekaligus tahiyatul masjid. Di dalam Bidayatul Hidayah itu kemarin gitu. Jadi kalau kita masuk ke masjid, begitu mau tahiyatul masjid azan, nggak usah tahiyatul masjid. Tunggu azan selesai, kemudian sholat qobliyah, itu sudah dihitung tahiyatul masjid sekalian. Gitu ya. Saya mau dua kali, nggak ada larangan juga sih kayaknya. Jadi maksudnya saya sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah gitu ya. Tapi memberi kemudahan dalam kitab pembahasannya itu sudah termasuk, karena itu kebiasaan kita. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi apakah di pesantren Al-Hamidiyah ada pelajaran Al-Quran untuk dewasa ya? Iya betul ya. Ya untuk orang tua santri. Ya dewasa lah pokoknya. Kalau disebut orang tua tuh kayaknya usia berapa gitu. Untuk umum gitu ya. Ini PR ini buat Bu Ati kalau begitu. Ya sebagai sekjen Al-Hamidiyah. Ini ternyata ada aspirasi Bu Ati. Mungkin terpendam. Sebetulnya dibutuhkan ya ternyata, karena pesantren itu sebetulnya kan kemanfaatan pesantren itu bukan hanya untuk santri umumnya, karena pesantren betul. tidak ada pesantren yang tidak tumbuh dari masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat itu membutuhkan pesantren. Nah sekarang pertanyaannya di Al-Hamidiyah sudah ada belum? Sudah ada belum Ustaz Suma? Belum. 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 Belum ada. Oh di SDIT ada. Apa bentuknya? Oh melalui Zoom ya. Ya Zoom aja Pak Kiai. Jadi kita yang kerja bisa ikut. Kalau Zoom, kalau tidak COVID menurut saya tidak afdal. Karena kalau di saya khususnya gitu, talaki itu penting. Talaki itu bertemu langsung antara yang mengajar dan yang diajar. Itu kalau dalam tradisi pesantren talaki namanya, itu penting. Ya, karena dalam tradisi Islam itu ada semacam ijazah gitu ya. Kalau ijazah itu kan ya talaki mengharuskan. Nah, apalagi walaupun bisa dengan Zoom sebetulnya bisa ya. Walaupun bisa di Zoom juga. Asal di Zoom itu videonya harus dibuka. Karena harus belajar Quran itu harus kelihatan sifatul huruf itu dari muka, bibir maksud saya. Bukan muka. Kalau mukanya boleh ditutup lah, tapi bibir terus dibuka gitu. Karena saya suka dengar, bukan sering, misalnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bibirnya itu kok mingkem. Oh, berarti salah itu. Walaupun dari jauh, saya bisa tahu itu salah karena nggak mungkin huruf nun itu bibirnya mingkem. Kalau mingkem itu mim. Makanya santri di Al-Hamidiyah belajarnya itu bibir. Ayo, yang mimnya belum benar. Mami muma, mami muma, mami muma, mami muma, babi buba gitu. Babi bubab ya.
Ya, babi bu bab, babi bu bab dan seterusnya gitu. Kalau a juga a i u a harus buka mulutnya. Jangan yang latihan tuh a'udzubillahi itu salahnya. Itu mengageriem namanya gitu. Nggak boleh, bukan nggak boleh tapi ya itu bukan yang diajarkan dengan benar. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya Bu Barkah kita adakan kalau gitu. Pak Kiai, Bu Marta, Pak Kiai, wali santri. Oh iya mohon maaf, aduh. Bu Marta, Marta. Soalnya nggak kelihatan di sini. Oh Ibu Marta Wali itu. santri. Ya insya Yang Allah tulisannya nanti kita mana sih? bicarakan ya Pak Kiai. Videonya nggak ada Untuk ya Bu program. Marta ya? Iya. Oh ini dia. Mohon maaf Bu Marta karena tidak ditampilkan jadi. Nah ini makanya pentingnya belajarnya langsung aja gitu. Kalau lewat Zoom kalian. Insya Allah ya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti aspirasinya bisa. Saya yakin kalau memungkinkan kan tidak pandemi waktunya ya walaupun tidak tiap hari nggak mungkin lah ya. Sebulan sekali ya? Ya insya Allah. Ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali barangkali. Boleh kalau ini diatur. Saya yang jelas di Alhamidiyah kan insya Allah setiap Rabu sampai Jumat, walaupun ya kadang-kadang harus lari-lari. Tapi niatnya kan sudah berpahala. Atur nuhun Bu Marta. Terima kasih Pak Kiai. Oh ya lupa Bu Marta, putra putri di sini. Yang Laki-laki Haki namanya kelas 11 IPS 1. Haki kelas 11. Yang bahasa Inggrisnya bagus itu. Apanya? Wah, ternyata Ibu Marta. Saya sejak awal tuh saya ini sekali dengan Haki itu. Bahasa Inggrisnya itu saya bilang how did you learn your English by YouTube gitu. Sendiri aja. Ininya dulu ini sekali gitu. Jadi insya Allah ya saya bahasa Inggris saya kan buruk banget gitu ya. Tetapi saya bisa pergi juga ke luar negeri. Apalagi kalau yang bahasa Inggrisnya kelas 11 sudah bagus. Coba. Tadi saya lihat itu, ya Rabbal Alamin. Bu Marta tadi setelah sholat zuhur itu Haki itu yang mimpin baca Fatihah tuh. Baca Fatihah untuk pertama untuk Al-Maghfurlah. Di depan tuh pakai bahasa Inggris lagi. Saya duduk di luar kan, saya lihat. Terus Fatihah yang kedua untuk kedua orang tua. Jadi Ibu Marta tadi didoakan oleh Haki dimanapun berada katanya begitu. Pakai bahasa Inggris fasih sekali. Yang ketiga doa untuk kita semua ya, supaya jadi anak-anak soleh. Dan yang keempat doa untuk kelas 9 dan kelas 12 katanya gitu. Itu tradisi di pesantren Alhamidiyah itu begitu, mendoakan orang tua. Alhamdulillah didoakan coba sehari berarti 5 kali itu mungkin minimal sholat zuhur, sholat maghrib ya gitu ya didoakan. Tapi yang lucunya itu tadi Haki, saya kan ngeliatin ini baca Fatihahnya gimana nih. Jadi dia memimpin gitu. Mari kita kira-kira gitu ya dalam bahasa Inggris. Mari kita baca untuk ini yang terakhir untuk yang kelas 9, kelas 12 Al-Fatihah. Saya lihat bibirnya kok nggak bergerak dia. Jadi dianya nggak baca Fatihah gitu. Itu doa buat kelas 9 sama 12 yang sebelumnya ikut bergerak. Dan begitu saya baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Loh, berarti belum selesai saya bilang. Nah, bagi saya yang begini-begini ini biasa. Justru di situ kami masuk memberi pelajaran. Kalau kamu menjadi imam, maka ya kamu juga harus ikut membaca. Jangan cuma ngajak aja. Yuk kita sholat. Silakan sholat ya. Saya nggak sholat. Yuk baca Fatihah. Saya nggak baca Fatihah. Jangan. Gitu. Itu banyak pelajaran di pesantren itu. Kehidupan bersama itu banyak menginspirasi pelajaran apa yang perlu diberikan kepada para santri gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya, Pak Kiai bimbingannya. Baik Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah sudah mau asar sebentar lagi. Insya Allah juga akan pada asar ada acara santri ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada Kamis yang akan datang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
farrij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Walaysa narju siwak Fadrik ilahi darak Qablal fana wal halak Ya ummu dunya wa din Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin Wa ma lana Rabbuna siwaka ya hasbana Ya dhal 'ula wal ghina Wa ya qawi ya matin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.